lagi dengan saya Prameswari Ayuninghanti di acara Kreatif TV. Sekarang saya berada di Museum Batik. Mari temani saya untuk jalan-jalan di Museum Batik. Harga tiket masuknya untuk anak-anak 3.000 dan untuk yang dewasa 7.000. Sebuah tempat yang menyimpan kekayaan budaya dan sejarah batik Indonesia. Museum ini didirikan pada tahun 1972, terletak di Kompleks Taman Hiburan Rakyat, dan sejak saat itu telah menjadi saksi bisu perjalanan seni batik yang kaya dan beragam. Seiring berjalannya waktu, Museum Batik Pekalongan mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2006, museum ini resmi diakui sebagai Museum Batik Nasional, sebuah pengakuan yang menegaskan pentingnya batik dalam warisan budaya Indonesia. Pengelolaan museum ini sempat berpindah tangan, namun pada tahun 2011, pemerintah Kota Pekalongan mengambil alih pengelolaan museum ini. Dengan komitmen yang kuat, mereka berusaha untuk melestarikan dan memprioritaskan dan mempromosikan batik sebagai salah satu identitas budaya bangsa. Kini, di tahun 2023, Museum Batik Pekalongan terus berinovasi. Berbagai perbaikan dilakukan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung, dengan harapan museum ini dapat menjadi referensi pengetahuan batik dunia serta tempat yang inspiratif bagi masyarakat untuk mengenal lebih dalam tentang seni dan budaya batik. Membahas tentang peran penting batik dalam kehidupan masyarakat Jawa dari lahir hingga menutup mata. Masyarakat Jawa sangat menghargai keseimbangan dalam tutur kata, sikap, dan hubungan antar sesama, serta dengan Tuhan. Keseimbangan ini tercermin dalam keindahan batik. Batik di Jawa terbagi menjadi dua jenis utama, batik pedalaman yang berasal dari Surakarta dan Yogyakarta, dengan konsep edipeni, keindahan, dan adiluhung, keluhuran. Motifnya bersumber dari keraton. Sementara itu, batik pesisir yang dihasilkan di pesisir utara Jawa dan Madura memiliki konsep estetika dan dipengaruhi budaya asing. Kombinasi kedua jenis budaya batik ini menciptakan harmoni, saling melengkapi, dan memperkuat batik agar terus berkembang. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan lilin batik termasuk lilin tawon, gondorukem, parafin, dan lainnya. Bahan-bahan ini dicampur untuk menciptakan lilin dengan sifat yang sesuai untuk proses batik, seperti resistensi terhadap pewarna dan kemampuan untuk membuat garis yang tajam. Lilin batik adalah bahan yang digunakan untuk menutupi permukaan kain sesuai dengan motif batik, sehingga area yang tertutup akan tahan terhadap warna yang diaplikasikan pada kain. Lilin batik tidak terbuat dari satu jenis bahan, tetapi merupakan campuran dari beberapa bahan dasar lilin. Jumlah dan perbandingan bahan dasar yang digunakan bervariasi dan memiliki daya tahan terhadap kelembapan yang tinggi, fleksibel, tidak mudah pecah, dapat membuat garis yang tajam. Lalu kemudian ada canting. Canting adalah alat yang digunakan untuk melukis atau membatik dengan berbagai ukuran yang disesuaikan dengan jenis atau titik yang diinginkan. Canting terdiri dari cucuk, mangkok kecil, tempat malam, dan gagang kayu. Canting tulis memiliki 9 ukuran, diantaranya nomor 0,5 untuk membuat titik, nomor 1 sampai 2 untuk mengisi, nomor 3 dan 4 untuk membuat garis luar, dan 5 sampai 9 untuk menutupi bagian tertentu. Pewarnaan alami untuk membatik berasal dari tumbuhan yang direbus, menghasilkan warna yang cenderung kusam, namun bernilai jual tinggi karena prosesnya berulang. Tiap daerah memiliki warna khas. Contoh pewarnaan alami dari kanan ke kiri adalah secang, daun indigo vera, tinggi, jalawe, tegeran, dan kulit mahoni. Angkat kepalanya dongak ya. Jangan duduk, kalau duduk terus panas. Jadi
alasnya di atas cantingnya. Jangan cantingnya di atas, nanti otomatis tetap mendung. Alasnya di atas cantingnya. Boleh ya, coba ya. Memiliki 12 tahapan. Proses batik tulis. Yang pertama, nyungging, membuat pola pada kertas. 2, japlak, memudahkan pola dan kertas ke kain. 3, ngelowong, pelekatan malam dengan canting sesuai pola. 4, ngiseni, pemberian motif isen pada ornamen utama. 5, nyolet, pewarnaan batik pada bagian-bagian tertentu dengan kuas. 6, mopok, menutup bagian yang dicoret dengan melam. 7, nyelir, tahapan pewarnaan yang dilakukan secara menyeluruh pada kain batik. 8, ngelorot, penghilangan melam dengan merendam kain pada air mendidih. Yang ke-9 ada krentesi, pemberian cecek atau titik pada kelowongan. 10, nyumeri, menutup bagian tertentu dengan melam. 9, nyoja, penyelupan kain dengan warna coklat atau sogan. 12, yang terakhir ada ngelorot, penghilangan malam dengan meredam kain pada air mendidih. Gimana nih guys, seru kan bisa belajar membatik bersama? Terus ikuti saya di Kreatif TV. Jangan lupa tonton episode selanjutnya. Bye!